Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi dalam kegiatan Prima Al-Falah untuk pelajaran biologi ya. Kita akan membahas soal-soal prediksi UTBK ya. Untuk itu Ustazah minta kalian benar-benar untuk mengikuti pembahasan dan soal berikut ini. Kita mulai soal yang pertama. Jika sel darah merah manusia ditempatkan pada air distilasi, maka akan terjadi peristiwa A. Krenasi, B. Plasmolisis, C. Hemolisis, D. Turgoid, dan E. Isotonus. Penyelesaiannya, sel darah merah manusia bila dimasukkan ke dalam air distilasi yang memiliki konsentrasi yang lebih encer atau kita kenal dengan hipotonis, akan mengalami yang namanya hemolisis atau pecah yang disebabkan masuknya air distilasi ke dalam sel darah merah. Hal ini dapat terjadi karena adanya osmosis. Apa osmosis itu? Osmosis adalah perpindahan air atau pelarut dari zat terlarut berkonsentrasi rendah atau encer atau yang dikenal dengan hipotonis ke zat terlarut berkonsentrasi yang lebih tinggi atau pekat yang kita kenal dengan hipertonis. Jadi jawabannya adalah C, yaitu hemolisis. Soal selanjutnya, manakah dari kombinasi karakter morfologi atau tingkah laku berikut yang merupakan contoh adaptasi tumbuhan xerofit? 1. Stomata menutup pada malam hari dan membuka pada siang hari. 2. Daun menggulung. 3. Kutikula dengan lilin tebal. 4. Reduksi ukuran daun. 5. Daun berambut. Ya, jadi pertanyaannya, manakah dari kombinasi karakter morfologi atau tingkah laku berikut yang merupakan contoh adaptasi tumbuhan xerofit? Penyelesaiannya adalah adaptasi tumbuhan xerofit dilakukan oleh tumbuhan yang hidupnya di daerah kering, ya. Gurun, misalnya tumbuhannya adalah kaktus. Keberadaan lingkungan yang sangat kering menuntut tumbuhan xerofit melakukan adaptasi ya, seperti berikut ini. Stomatanya menutup pada siang hari ya, membuka pada malam hari. Yang kedua, daun memiliki lapisan lilin atau kutikula yang tebal. Daun tereduksi menjadi duri atau daun menggulung. Akar menyebar sangat luas dan batang mampu menyimpan air. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C, yaitu pernyataan yang kedua, 3, dan 4. Kita lanjut pada soal berikutnya. Pernyataan mengenai bakteri di bawah ini yang tidak benar adalah A. Material inti pada bakteri tidak dikelilingi oleh membran inti. B. Memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut dengan plasmid. C. Memiliki ribosom untuk sintesis protein. D.
Mesosom berfungsi sebagai pengganti mitokondria. E. Terdapat kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Penyelesaiannya, kita tahu bahwa bakteri itu kan termasuk ke dalam kingdom Monera, ya. Ciri Monera itu apa saja? Yang pertama, prokariotik atau tidak memiliki membran inti, tidak memiliki organel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, kloroplas, dan badan Golgi. Memiliki DNA yang tersebar di sitoplasma yang berbentuk sirkuler. Memiliki ribosom dan nukleus atau anak inti sel. Memiliki mesosom atau pelipatan membran sel sebagai tempat respirasi. Nah, dari ciri Monera tersebut ya, kita lihat satu-satu. Yang A, material inti pada bakteri tidak dikelilingi oleh membran inti, betul. B, memiliki DNA berbentuk sirkuler, betul ya, tadi sudah disebutkan ya. Terus memiliki ribosom untuk sintesis protein, betul. Mesosom berfungsi sebagai pengganti mitokondria, juga betul. Yang E, terdapat kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Lah, jawabannya yang tidak benar adalah yang E. Karena apa? Di dalam tubuh bakteri ya, itu tidak terdapat yang namanya kloroplas. Jadi jawabannya adalah E. Soal selanjutnya, peristiwa berikut yang tidak berkaitan dengan peran auksin pada tumbuhan adalah A. Dominasi apikal, B. Partenokarpi, C. Mencegah absisi, D. Memecah masa istirahat biji, E. Memicu pertumbuhan akar adventif. Penyelesaiannya adalah auksin atau asam indol asetat merupakan hormon yang diproduksi di bagian ujung tanaman dan memiliki beberapa peran, antara lain memacu dominasi apikal atau pertumbuhan ke ujung, merangsang terjadinya partenokarpi, memicu pertumbuhan akar adventif, mencegah terjadinya absisi atau rontoknya daun. Jadi jawaban yang benar dari soal tersebut adalah D. Karena apa? Hormon auksin itu tidak mampu memecah masa istirahat biji atau dormansi karena pematahan dormansi dipengaruhi oleh hormon giberelin. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu memecah masa istirahat biji. Oke, kita lanjutkan. Pernyataan berikut yang tidak benar mengenai jenis atau tipe sel tumbuhan adalah A. Sel sklerenkim mengandung lignin dengan dinding yang tebal dan secara struktural berperan dalam menyokong tumbuhan. B. Sel parenkim merupakan sel yang paling umum ditemukan pada setiap tumbuhan. C. Sel parenkim berperan penting dalam fotosintesis. D. Sel kolenkim memiliki penebalan hanya pada bagian sudut sel. E. Sel sklerenkim masih dapat mengalami pembelahan. Penyelesaiannya, pernyataan yang benar mengenai jenis atau tipe sel tumbuhan adalah sel sklerenkim merupakan sel yang menyokong pada tumbuhan tua dengan ciri sel menebal pada semua bagian
dinding sel dengan bahan lignin. Yang kedua, sel sklerenkim adalah sel mati sehingga tidak mampu melakukan pembelahan. Yang selanjutnya, sel parenkim merupakan sel pengisi bagian ruang antar sel yang kita kenal dengan ras ya, yang cukup banyak dan dapat ditemukan pada setiap bagian tumbuhan. Misalnya parenkim palisade, parenkim spons, dan daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jadi jawabannya adalah yang E ya, yaitu sel sklerenkim masih dapat mengalami pembelahan ya. Padahal kita tahu bahwa sel sklerenkim itu adalah sel yang mati sehingga tidak mampu melakukan pembelahan. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai kloropita kecuali A. Dapat hidup pada habitat terestrial. B. Tidak memiliki klorofil. C. Dinding sel terbuat dari selulosa. D. Tidak memiliki alat gerak. Dan E. Mengalami siklus generatif. Penyelesaiannya, kloropita atau alga hijau termasuk dalam kingdom protista, yaitu protista yang mirip tumbuhan. Cirinya apa saja? Antara lain, dinding sel tersusun dari selulosa, pigmen dominannya berupa klorofil A, klorofil B, karotin, dan xanthofil. Habitatnya air tawar, terestrial ya, bisa menempel pada tumbuhan atau hewan lain. Reproduksinya secara generatif atau vegetatif, memiliki alat gerak terutama pada kloropita uniseluler. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Ini kan pertanyaannya pernyataan ya yang benar ya, kecuali yang mana? Tidak memiliki alat gerak, karena tadi sudah disebutkan bahwa kloropita itu memiliki alat gerak, terutama kloropita yang uniseluler. Soal selanjutnya, melalui isolasi, reproduksi dapat terbentuk spesies baru. Sebab isolasi reproduksi dapat mencegah pertukaran gen antar populasi yang mempunyai sifat genotip berbeda. Penyelesaiannya adalah pembentukan spesies baru atau kita kenal dengan spesiasi dapat terjadi karena isolasi reproduksi. Misalnya dalam kasus evolusi kuda yang setiap zamannya membentuk spesies baru karena adanya isolasi waktu yang sangat lama sehingga memungkinkan terjadinya mutasi bertingkat. Jadi pernyataan pertama itu adalah benar. Untuk pernyataan kedua, isolasi reproduksi menghalangi proses perkawinan ataupun pertukaran gen antar populasi yang mempunyai sifat genotip yang sama. Melalui isolasi tersebut, populasi yang awalnya memiliki sifat genotip sama kemudian menjadi berbeda dan tidak mungkin lagi melakukan perkawinan. Jadi pernyataan yang kedua adalah salah ya. Jadi pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua itu adalah salah. Baiklah, kita menuju ke soal yang terakhir. Kultur jaringan tanaman dapat dikembangkan dengan menggunakan jaringan xilem. Itu pernyataan pertama. Sebab
Xilem memiliki sel yang masih memiliki sifat totipotensi. Penyelesaiannya adalah kultur jaringan tidak dapat dikembangkan menggunakan jaringan xilem. Kenapa? Karena jaringan xilem merupakan jaringan yang mati. Jadi, pernyataan pertama itu adalah salah. Kultur tanaman hanya dapat dikembangkan dengan menggunakan jaringan yang masih bersifat hidup. Misalnya meristem, phloem, parenkim. Ya, hal ini disebabkan jaringan yang hidup masih memiliki sifat totipotensi. Jadi pernyataan yang kedua juga salah ya. Saya ulangi, pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua juga salah. Ya, anak-anakku sekalian, kalian sudah belajar ya tentang soal-soal prediksi UTBK bidang studi biologi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, dan Ustazah berharap kalian bisa sukses ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.